Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tengku Muhammad Dasmi, mahasiswa Politeknik Kalteks Riau dengan NIM 2355 30 11 99. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan layout dari website kita dengan bermodalkan desain dari Figma yang akan kita tiru nantinya dan menjadikan website kita. Nah, untuk contoh dari Figma yang akan saya gunakan itu ialah ini. Nanti bentuknya kita akan membuat komponen mungkin dari layoutnya ini dari sidebarnya, headernya, dan juga ini beberapa box-box yang ada di sini ya, card-card ya maksudnya. Oke, jadi kita lanjut aja ke videonya. Nah, untuk struktur project kita kali ini kita membutuhkan itu adalah folder assets yang tentunya akan berada di folder source kita dalamnya. Ini folder assets kita buat lagi. Di dalamnya itu ada CSS kita yang berisikan Tailwind. Kita menggunakan Tailwind ya. Dan juga di sini components, folder komponen kita isinya page header. Ini untuk mengisikan konten-konten di headernya. Lalu kita butuh layout headernya. Layout header ini nantinya akan berisikan search bar dan segala macamnya. Juga nih sidebar ini yang bagian samping tadi ya, bagian samping dari website kita. Dan di dashboard ini kita butuh untuk memanggil page header, komponen dari page header kita tadi untuk menyatukannya. Nah, untuk di mainnya kita tinggal panggil aja. Itu ada sidebar, kita panggil nanti sidebar, header, dan juga dashboardnya. Oke, kita lanjut ke bagian Tailwind CSS-nya. Kita perlu mengimportkan Tailwind seperti biasa, kita menggunakan Tailwind. Dan untuk font-fontnya, kita kan biasa terhalang oleh kebutuhan kita kan. Di sini kita menggunakan, kita lihat-lihat dari uh, sini. Ini dia menggunakan Popin ya, kurang lebih. Nah, untuk kita mencari font-font tadi, kita perlu buka ini dari fonts Google. Kita cari fontnya itu yang Poppins tadi. Kita cari Poppins, misalnya kan. Nah, nanti kita uh, langsung pilih aja yang bagian get font. Terus kita download all. Karena saya sini udah punya. Kita nanti taruhkannya di bagian, nanti kita taruh aja di bagian ini. Nanti kita bakal punya folder zip gitu. Kita bakal punya folder zip. Nanti kita ekstrak aja dan teman-teman pilih mau Poppins, mau fontnya seperti apa. Saya ini menggunakan Poppins extra bold, Poppins regular, dan juga Barlow regular. Jadi saya ambil aja file 3 ini, saya masukkan di project kita nih, hadim2tif, di public, terus kita buat lagi folder fonts. Dalamnya kita taruhkan ini. Jadi bisa kita gunakan. Cara panggilannya, kita kembali, nih, kita add dulu font face. Font family-nya kita pilih apa, judul paling besarnya Barlow tadi ya. Fonts Barlow regular. Kita ngambil font sesini ya. Public. URL fonts Barlow. Terus Poppins-nya, drop yang extra bold kita panggil semuanya. Nanti kita panggil sini font Barlow-nya. Ini Barlow huruf besar. Nah, ini pastikan ikuti aja yang template saya sini. Ada huruf besar, huruf kecil, ikuti aja. Ikuti aja yang seharusnya nanti kita bisa gunakan di project kita. Lanjut, kita juga bakal punya custom color. Jadi kita buat color-nya itu warnanya apa bebas. Nah, kita sini butuh color latar itu kita ambil aja kode-kode yang kita butuhkan. Oke, bebas teman-teman mau siapa. Ada yang color hijau, color garis besar, ini bisa kita gunakan nanti kelas-kelasnya. Jadi kita tidak perlu memanggil ini lagi, kita cukup panggil kelas-kelasnya ini. Color merah, color biru, color kuning. Itu tinggal dimasukkan di tailwindnya. Kita add theme, kita masukkan color-colornya seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai React Icon. Nah, teman-teman pasti pernah mencari icon-icon yang solid di Google atau dimanapun kita cari. Tapi untuk penggunaan kita menjadikan PNG misalnya kan, itu kan agak ribet. Nah, di React ini sudah menyediakan icon. Kita tinggal install aja iconnya dengan cara mengetikkan ini di command prompt kita. Command prompt kita ketikkan npm install React icons. Oke, kita ketikkan aja ini. Nanti dia akan langsung menginstal React iconnya agar kita bisa gunakan. Nah, cara agar lebih mudahnya lagi, pastinya kita setiap menggunakan icon kita perlu import kan secara manual. Nah, kita tinggal cari aja extensionnya. Ini saya udah gunain ya. React. Oke, React icon auto import. Nah, ini auto import. Jadi ini akan memudahkan sekali kita penggunaannya. Nanti ketika kita install, itu kita dapat mendapatkan logo ini RI.
Republik Indonesia, React Icon. Nah, di sini teman-teman cari mungkin logo Instagram. Tuh, udah ada di sini semuanya. Nanti teman-teman tinggal pilih. Nanti cara penggunaan itu ya kita pergi ke sini misalnya ya. Nah, di mana kursor teman itu berada terakhir nih, di sini misalnya. Teman-teman pilih ikonnya. Nah, tadi misalnya ya kan. Nah, nanti ikonnya bakal ditaruh di sini dan langsung diimportkan di atas sini nanti. Misalnya kita lihat contohnya seperti ini ya. Header. Nah, ini. Fabel Fast Search ya. Ini dia akan taruh sekelas seperti ini. Ikonnya nanti akan diimport langsung otomatis karena kita menggunakan extensionnya. Seperti itu. Lanjut kita akan membahas mengenai pembuatan dari layout sidebarnya, headernya, dan juga komponen page headernya serta page dashboardnya. Nah, nah kita di sini untuk di bagian headernya kita bebas buat seperti apa. Saya sini sediakan search bar dan penggunaan icon-icon dan juga ini beberapa sapaan ya di sini. Jadi ada logo setting segala macam yang kita buat di headernya. Lanjut kalau untuk di sidebarnya kita sediakan seperti biasa ya. Ini untuk di seluruh komponen atau layoutnya kita buat ID-nya biar kita mudah mengingatnya. Ini nggak wajib ya, tapi ini biar lebih mudah kita untuk mengingatkan untuk jika ada perubahan nantinya. Nah, ini kita sediakan juga sidebarnya. Nah, untuk list menu ini icon-icon ID home ini juga berasal dari icon kita tadi. Ini logo-logo ini, home seperti ini. Di sini bisa kita dapatkan. Nah, untuk di page header dan juga dashboard ini ibarat kalau page header ini adalah template-nya dan dashboard ini adalah isi kontennya. Jadi kita sediakan di sini eh jadi di page header ini kita bakal sediakan ini ada banyak gitu. Jadi kita bisa buat card-card seperti ini ya. Jadi nanti kita tinggal gunakan ya titelnya apa, kita buat nih breadcrumbnya apa, childrennya apa. Kita sediakan tombol atau apa. Nah, untuk di dashboard ini baru kita panggil komponen page header tadi untuk kita masukkan kontennya. Kontennya apa? Dashboard, order list. Kita sediakan tombol add export button. Seperti ini. Order list, add export button. Seperti itu. Nah, baru kita isikan card-cardnya. Card-card cancel, revenue, dan bebas segala macamnya. Jadi ini ibarat tuh agar bisa gunakan kembali. Jadi reusable komponen. Jadi komponen itu bisa kita gunakan kapan aja. Mau kita tambahin tombol baru, mau kita gunakan di tempat lain itu bisa digunakan. Jadi kurang lebih seperti itu kalau untuk page header dan dashboard. Nantinya konten kita itu akan seperti ini. Jangan kita manfaatkan layout serta komponen yang kita gunakan tadi. Teman-teman bisa membuat hal seperti ini. Jadi itu kurang lebihnya dari cara kita menjiplak desain Figma kita menjadi desain web yang kurang lebih mirip. Dari penggunaan ikonnya, dari penggunaan fontnya, itu bisa kita cari semuanya. Teman-teman bisa menggunakan bantuan ChatGPT mungkin, teman-teman screenshot, teman-teman tanya, ini fontnya menggunakan apa? Jadi teman-teman tinggal cari di uh, website tadi ya, tempat kita cari font tadi ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke project kita. Nah, kita di sini kita perlu menirukan. Kita mencoba ya belajar menirukan desain Figma. Ini saya ambil dari salah satu website referensi saya, kulinerku. Kita ambil sini headernya, hero sectionnya, serta footernya yang akan kita kopikan. Oke. Nah, kita yang pertama, kita siapkan dulu kayak biasa komponen di assets, kita siapkan CSS-nya yang berisikan Tailwind dan juga beberapa font yang saya gunakan. Dan ternyata fontnya itu menggunakan Barlow dan juga Poppins juga sama untuk di websitenya. Oke, lanjut kita perlu siapkan komponen itu page home. Kita siapkan hero section, header, footer untuk layoutnya. Dan juga kita tinggal panggil di main-nya. Ini saya buat lebih sederhana. Nah, untuk di sininya kita tinggal kopikan seperti biasa font face-nya. Nah, untuk di page home-nya nanti saya gunakan untuk memanggil layout yang sudah ada. Jadi saya siapkan header. Untuk headernya saya buatkan static aja tanpa ada props. Jadi kita sediakan aja logo kita. Kita sediakan home tentang portofolio testimoni download seperti Figma kita tadi dan kontak us button. Nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, atasnya lanjut. Nah, kalau untuk di bagian hair section ya baru saya gunakan
props agar lebih statik, bisa kita gunakan berkali-kali. Kan bisa aja kita hero sectionnya ada 2 atau 3, bahkan bisa lebih banyak gitu ya. Jadi kita gunakan props untuk kita panggil nantinya. Nah, lalu untuk di footernya, ini saya juga gunakan eh, props. Ada logo, description, info, download link, email, font, social media. Ada banyak props ini, dan itu bisa berubah ya. Nah, makanya saya gunakan props juga. Nah, saya gunakan footer, kita panggil aja di sini dengan menggunakan props kita. Nah, untuk isi konten ini kan ibarat template. Untuk isi kontennya, yang hero section dan footer, kita panggil di page home. Headernya kita panggil, header kan static aja ya, nggak perlu ada props. Nah, untuk hero section baru kita gunakan props tadi, ada title board. Title board itu adalah marketplace. Kita coba lihat langsung ya perubahannya. Title board itu marketplace. The title line itu jual beli makanan, ini warnanya beda ya. Description itu kuliner kita, membantu kamu untuk berjualan. Nah, ini untuk note-nya, temukan berbagai kuliner di situ. Lalu untuk IMG-nya, image-nya, ini image yang ini kita ambil dari public image. Nah, di sini kita ambil tadi. Seperti itu. Kalau untuk footernya, kita tetap pakai props juga tadi ya. Kita ambil logo kita, tapi ini bukan kita logo, kita berbeda, kuliner kita. Terus kita panggil description-nya. Description-nya apa? Infonya ada apa aja? Ini ada banyak ya. Jadi kita bisa ubah-ubah kapanpun kalau misalnya kita butuh. Terus ada download link-nya, segala macamnya. Untuk icon-icon Instagramnya saya ambil dari React tadi, dari sini ya. Jadi semuanya bisa diubah secara dinamis agar lebih memudahkan kita dalam mengatur webnya nanti. Seperti itu kurang lebih untuk hasil dari project kita. Ada tambahan 3 layout, 1 komponen untuk manggil semuanya, dan kita panggil di main. Jadi kita panggil di main ini cukup 1 aja. Tidak panjang, tidak ribet. Kita ribetkan aja di page home. Seperti itu. Nah, jadi cukup sekian pembahasan kita mengenai cara kita mengcopy desain dari Figma ke website kita. Pemilihan fontnya bagaimana, terus pemilihan warnanya bagaimana, dan juga ikan-ikannya kita bisa cari di mana. Itu sudah dibahas dalam video ini. Jadi teman-teman bisa terapkan di project teman-teman sendiri. Jadi mungkin cukup sekian video kita kali ini. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.